Kembali kita lanjutkan dialog, Mas Gary. Kalau dugaannya mengenai pilot error, ada tidak dugaan penyebab gara-gara pilot error di kasus ini? Ya kemungkinan itu nggak bisa kita Eliminir ya? kita nggak bisa eliminir pada tahap ini karena yang jadi pertanyaan adalah begini, kenapa di penerbangan sebelumnya yang dicurigai punya masalah yang mirip, krunya bisa sampai dengan selamat, yang ini tidak. Perbedaannya di mana? Manusianya. Apakah ada kemungkinan pilot error? Ya tentu saja ada. Tapi kita harus lihat apa itu errornya dan apa penyebab error itu. Karena kalau kita hanya bilang pilot error kita berhenti situ, itu sama aja kita mengutuk orang yang nggak bisa membela diri gitu. Yeah. Justru kalau kita bilang pilot error, kita punya tanggung jawab untuk mencari errornya kenapa. Apa penyebabnya? Karena apa? Itu kita harus cari bagaimana kita mencegah yang lain-lain melakukan error yang sama. Oke. Tapi kalau dari hasil investigasi KNKT kecelakaan sebelumnya, QZ8501, lalu kemudian Adam R, itu ada pilot error di situ paling tidak hasil pengumuman KNKT yang berlangsung setelah 1 tahun setelah itu. Ini mereduksi pilot error itu gimana caranya? Mengantisipasi pilot error itu? Training, 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 dan training. Cuma bisa itu aja. Karena apa? Kalau kita mau mereplace fungsi manusia dengan mesin, kita ini sebagai spesies masih belum siap untuk menyerahkan nasib kita ketika kita mau terbang, kita menyerahkan nasib kita masuk ke sebuah tabung aluminium yang mau terbang di udara, yang nasibnya itu ditentukan oleh mesin. Karena pilot itu tugasnya kalau ada apa-apa adalah menyelamatkan pesawatnya sebisa mungkin. Jadi dia akan sampai nafas terakhir dia akan memperjuangkan pesawatnya untuk bisa survive. Training itu gunanya apa? Untuk supaya dalam kondisi yang apapun pilotnya masih bisa berpikir dengan jernih untuk bisa menyelamatkan pesawatnya. Pilot digaji mahal buat itu. Kalau cuma buat terbang dari A ke B ketinggian. Tapi begitu ada masalah, mau digaji berapapun itu nggak cukup. Itu kenapa trainingnya berat dan kenapa mereka dibayar tinggi. Tapi yang kemudian masuk dalam kategori pilot error ini karena kenapa terjadi? Apakah karena kurang latihan atau tidak memahami alat atau apa? Macam-macam. Ada karena kebingungan, karena informasi yang disampaikan oleh pesawat ke mereka conflicting, itu bisa. Ada juga karena memang kurang latihan, macam-macam. Jadi, nah aspek mana dari human error itu nanti akan diselidiki. Kalau memang ada, itu akan diselidiki. Jadi kembali lagi kita harus sangat hati-hati ketika ada yang menyebut human error. Karena di kalangan non-investigasi dan di kalangan non-safety, kalau ngomong human error tuh udah nadanya udah memvonis orang. Gitu. Padahal bukan itu. Kita mencari si manusia yang mestinya menyelamatkan mereka kok tanda kutip gagal. Kenapa kegagalan itu terjadi? Itu yang harus dianalize untuk dicari mitigasinya untuk kemudian. Baik, Mas Gary, hasil investigasi yang total komplit kan masih lama nanti pengumumannya, 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi paling tidak kan perbaikan, evaluasi harus dilakukan sejak saat ini. Nah ini untuk kemudian mereduksi ke depannya, mereduksi resiko kecelakaan, baik dari maskapai, baik kemudian dari penumpang, apa yang harus diperhatikan? Yang pasti sekarang sistem jaminan mutu keselamatannya itu nggak boleh kita hentikan. Itu tetap harus berjalan. Jadi ini banyak pembicaraan mengenai diperketat dan lain-lain. Mau dikatakan seperti apa lagi? Ini sudah sangat komprehensif. Hanya saja kita mungkin harus memastikan penerapannya lebih konsisten. Perbaikan apa yang bisa dilakukan? Perbaikan tidak harus menunggu investigasi selesai. Kalau memang ada indikasi black box belum diangkat pun, pesawat belum ditemukan. Kalau memang ada indikasi, ada hal-hal yang masih bisa diperbaiki, itu bisa kita keluarkan rekomendasi sekarang. Langsung dikasih ke maskapainya, dikasih ke perhubungan udara. Jadi tidak harus menunggu itu selesai. Jadi ini mispersepsi ya, nunggu itu selesai baru keluar rekomendasi. Nggak, sebagian dari rekomendasi yang ada di final reportnya itu sudah dikeluarkan, sudah diberitahu ke pihak-pihak yang terkait untuk mereka secepat mungkin melakukan mitigasi atau perbaikannya. Kalau memberhentikan direktur teknik dari maskapai Lion Air itu sudah terjadi, itu bagian dari perbaikan itu? Kalau ini dihentikan, kalau saya lihat direktur teknis dan teknisi yang menangani pesawat tersebut itu dihentikan sementara guna membantu kepentingan investigasi, jadi bukan dipecat. Ini mirip dengan kalau ada accident pilotnya survive, terus pilotnya di grounded. Karena apa? Kita butuh
mereka ini memberikan keterangan tanpa ada tekanan-tekanan pekerjaan tugas sehari-hari. Jadi fungsinya itu. Baik, Mas Gary, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita nanti cermati bersama apakah memang betul pada hari ini paling tidak black box dan juga bagian besar dari pesawat bisa ditemukan. Terima kasih Mas Gary telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat pagi.